Halo teman-teman, pada kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi dengan membahas materi tentang metode pengembangan sistem perangkat lunak. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu metode pengembangan sistem perangkat lunak. Nah, metode pengembangan sistem perangkat lunak merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh tim perangkat lunak agar proses dan sebuah perangkat lunak sendiri bisa lebih terorganisir dan terstruktur. Nah, teman-teman, terlepas dari sistem perangkat lunak, metode pengembangan sistem banyak sekali digunakan. Misalnya pada sistem informasi, komunikasi, dan masih banyak lagi. Jadi, tim pengembang perlu memilih salah satu metode yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Baik, dari pemilihan metode pengembangan yang tepat dapat membantu kita untuk terhindar dari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga kerja. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode pengembangan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada metode waterfall. Jadi sesuai namanya waterfall merupakan artinya air terjun. Jadi metode waterfall ini tahapan atau prosesnya itu tertata secara berurutan. Jadi seperti ini. Nah, dalam metode waterfall ini ada 5 tahapan atau proses. Bisa kita lihat yang pertama adalah requirement analysis and definition. Nah, requirement analysis and definition adalah mendefinisikan kebutuhan. Dari apa kita bisa mendefinisikan kebutuhan? Dari menganalisis sistem yang sedang berjalan, kemudian menemukan permasalahannya. Nah, dari masalah yang kita temukan ini, baru kita tahu apa kebutuhannya. Seperti itu. Yang kedua adalah system and software design. Nah, ini masuk pada perancangan sistem dan perancangan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga ada implementation and unit testing. Implementation and unit testing artinya sebuah sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman tertentu, kemudian diuji coba dari sisi developer. Jadi dari sisi pengembang dicek apakah masih ada bug atau error. Ya tidak. Kemudian selanjutnya ada integration and system testing. Integration and system testing artinya sistem yang sudah dibuat itu akan diterapkan di sana. Nah, mungkin ada beberapa aplikasi yang harus terintegrasi, maka harus diintegrasikan. Kemudian sistem testing ini artinya kita uji coba dari sisi pelanggan, apakah mereka dapat mengoperasikannya dengan baik dan benar atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada operation and maintenance. Nah, operation and maintenance artinya sistem itu sudah dibuat dan kemudian dirawat. Jadi sistem tetap dipantau dan dipastikan berjalan dengan baik dan benar. Jadi itu merupakan 5 tahapan proses dalam metode waterfall. Namun metode ini dianggap tidak fleksibel karena kita harus memulai kembali proses atau fase yang sudah kita buat apabila terjadi perbaikan atau revisi. Jadi itu merupakan kekurangan dari metode waterfall ini, teman-teman. Baik, kita lanjut ke metode yang kedua yaitu metode agile. Nah, metode agile ini merupakan metode agile ini dirancang untuk memperbarui metode waterfall yang kurang fleksibel. Meskipun sudah mengadopsi cara baru, tetapi alur kerjanya tetap menggunakan pola tradisional. Baik, dalam metode agile ini ada 6 tahapan atau proses. Yang pertama di sini ada recruitment, planning. Di sini pengembang dan klien
merencanakan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah desain. Nah, di desain ini pemrogram melakukan pengkodean atau coding terhadap perangkat lunak. Kemudian dalam melakukan pengkodingan di sini development itu perangkat lunak yang telah dibuat tadi akan dites oleh pengembang kualitas apakah masih ada bug atau error tidak, ya, supaya perangkat lunak tetap terjaga. Kemudian keempat, ini ada testing, itu untuk bantu proses maintenance ke depannya. Kemudian yang kelima ada deployment yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Kemudian yang keenam ada review dan launching. Perangkat lunaknya itu akan dirawat di sana. Jadi teman-teman, tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, perlu dilakukan perawatan secara berkala. Baik, selanjutnya yang ketiga ada metode prototype. Nah, metode prototype ini merupakan metode membangun suatu program secara cepat dan bertahap dengan menggunakan pendekatan tertentu agar pemakai dapat mengevaluasinya. Nah, jadi di dalam metode prototype ini ada 3 tahapan atau proses yang dilakukan. Yang pertama adalah listen to customer, mendengarkan pelanggan. Nah, untuk apa kita mendengarkan pelanggan? Untuk mengetahui kelemahan sistemnya apa, untuk mengetahui sistem yang digunakan itu seperti apa, untuk mengetahui apa sih kebutuhannya. Itu. Kemudian yang kedua di sini ada build or revise mockup atau membangun atau memperbaiki prototipe. Nah, di sini setelah kita mendengarkan pelanggan, kita membuat, kemudian kita mengkonsultasikannya dengan pelanggan kita. Apakah benar sesuai yang pelanggan harapkan? Jika terjadi revisi, maka kita melakukan revisi. Kemudian kita melakukan revisi, selanjutnya kita berikan ke pelanggan lagi. Nah, di sini di tahap ketiga itu customer test drive mockup. Pelanggan menguji coba prototype. Jadi kita memberikan pada pelanggan untuk dicoba kembali. Jadi teman-teman, prototype itu merupakan program yang sebuah sistem yang belum jadi, sebuah sistem yang seutuhnya belum digunakan, jadi masih bisa direvisi. Jadi ketika kita mulai membangun sebuah prototype, kita memberikan kepada pelanggan uji, dan ternyata masih harus direvisi. Kemudian kita melakukan revisi. Setelah kita melakukan perbaikan, kita memberikan kepada pelanggan untuk diuji coba lagi. Dan kita mendengarkan pelanggan apakah sudah sesuai tidak. Dan jika belum, maka kita kembali melakukan revisi lagi. Nah, jadi circle dari metode prototype seperti itu. Kemudian kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu metode spiral. Sesuai dengan namanya, jadi bentuknya spiral seperti ini, teman. Di sini terdapat 6 tahapan atau proses. Yang pertama, customer communication. Nah, customer communication ini kita membangun komunikasi yang baik dengan klien atau pelanggan. Kemudian tahap yang kedua yaitu planning. Kita merencanakan kebutuhan perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Kemudian di sini ada
analysis. Nah, risk analysis yaitu kita mengidentifikasi risiko manajemen dan teknis. Kemudian ada engineering. Di sini kita mulai membangun contoh-contoh aplikasi prototype, membuat prototype. Kemudian yang kelima ada construction and release. Itu kita lakukan pembangunan, tes, install, dan report. Kemudian yang terakhir yaitu customer evaluation. Kita dengarkan feedback dari pengguna berdasarkan evaluasi pada 2 fase sebelumnya, yaitu engineering dan construction and release. Baik, jadi itu beberapa metode pengembangan sistem perangkat lunak yang dapat saya jelaskan. Teman perlu diingat bahwa satu metode pengembangan tidak bisa digunakan pada semua jenis proyek pengembangan. Jadi tim pengembang perlu memilih salah satu metode yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Ketepatan pemilihan metode yang benar maka akan membantu kita terhindar dari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga kerja. Baik teman-teman, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses penyampaian materi saya tadi. Sekian dan terima kasih.